Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya dari Universitas Uin Radenwajah Surakarta yang berjurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 1911111030. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah metode berdakwah. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman onta menuju zaman Toyota hingga Innova yang terang benderang ini. Di sini akan sedikit membahas tentang budi pekerti. Kalau bahasa Jawanya itu unggah-ungguh tata krama, di mana setiap orang atau setiap manusia haruslah memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, sehingga kita dapat berbaur dengan masyarakat dengan memiliki nilai lebih, yaitu kita bisa menggunakan akhlak kita yang baik. Bukan hanya kita, tapi semua orang. Karena setiap manusia itu dinilai bukan dari seberapa dia pintar, seberapa dia mengetahui segala wawasan yang ada, tetapi dihormati di mana akhlak mereka itu yang bekerja sebagai penjelas bagi dirinya. Seorang bisa dikatakan baik ketika akhlak mereka baik, apalagi tata krama, cara berjalan itu mereka baik, itu akan memunculkan sebuah wibawa tersendiri tersebut. Apalagi orang tersebut mengetahui dan paham terutama dalam bidang Al-Quran, seperti itu bahkan menjadi nilai plus, karena dimana Al-Quran itu sebagai panutan utama dalam kehidupan umat muslim. Tahu kita semua sebagai sahabat muslim. Begitu juga dengan hadis sebagai penjelasnya, karena Al-Quran itu bersifat global, jadi kita membutuhkan sebagai penjelasnya, di mana Al-Quran sendiri mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk memiliki akhlak yang baik, birrul walidain kepada orang tua, bukan semena-mena kita seenaknya sendiri hidupnya, seperti yang hadis yang diriwayatkan, seperti hadis yang sering kita temui gitu, dimana yang berbunyi innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya Rasulullah itu diutus bukan untuk hal-hal yang sepele atau hal-hal untuk menjawab semua permasalahan yang terjadi. Rasulullah itu diutus untuk liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dari inilah pentingnya kita untuk menjaga akhlak diri kita sendiri, seperti itu. Dalam hadis-hadis juga menerangkan bagaimana akhlak kita kepada orang tua, bukan ketika kita disuruh orang tua, contoh kita disuruh beli cabai, malah bentar ya bu, nah itu malah suatu akhlak tercela tapi yang tidak kita sadari. Bahkan itu biasanya lebih mendalam, apalagi anak-anak zaman sekarang itu lebih fokus kepada game yang mereka gunakan sebagai landasan-landasan ya yang mereka anggap benar, padahal itu sudah jelas. Ketika Nabi ditanya, ada suatu kisah ketika Nabi ditanyain, ketika berbakti kita harus kepada siapa terlebih dahulu? Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, lalu bapakmu. Kita sudah mengetahui ya bahwa ibu itu sosok yang sangat fenomenal pada diri kita. Baik, ibu itu
mencerminkan bagaimana akhlak kita sebenarnya, karena madrasah atau guru kita yang paling utama itu adalah ibu kita, seperti itu. Kenapa hadis itu tersebut? Karena mulianya seorang ibu dan akan menentukan penerusnya, yaitu bagaimana akhlak atau akhlak kepada anaknya tersebut. Dari kemuliaan seorang ibulah kita semua dapat menjadi seorang yang mulia juga di hadapan orang lain, seperti itu. Bagaimana seorang ibu mendidik kita, yaitu mengajarkan bagaimana pentingnya akhlak kepada kita. Akhlak sendiri bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, bagaimana dengan perilaku, tapi bagaimana juga kita menilai orang lain yang sesuai dengan kriteria akhlak kita. Rasulullah juga sering mengajarkan bagaimana pentingnya akhlak kepada kita, baik kepada diri sendiri, tetangga, hingga orang jauh yang belum beliau kenal. Dimana akhlak itu sebagai patokan utama dalam kehidupan. Jika akhlak saja kurang lengkap jika belum didampingi dengan wawasan yang benar, makanya adanya akhlak, perilaku, pemahaman wawasan atau ilmu pengetahuan itu semua sangat sinkron untuk memecahkan permasalahan yang terjadi atau menilai seseorang. Jadi jangan menilai orang hanya dari luarnya saja, seperti ketika orang itu terlihat jelek, murung, atau bertato lebihnya, mereka tidak punya akhlak. Bukan seperti itu, tapi bagaimana cara kita bersanding dengan mereka tanpa melukai hati mereka, dan kita bisa berbaur dengan mereka tanpa adanya sekat sekalipun dan sekecil apapun itu. Sekian sedikit tentang akhlak yang sering kita temui dalam kehidupan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.